Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala udwana illa ala zalimin. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semua untuk berada dalam satu raudhah, satu taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, maka singgahlah ya atau mampirlah ke tempat itu karena banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ya kepada kamu. Dan para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksudkan dengan taman surga itu? Nabi mengatakan majalisul dzikir, yaitu majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada pencipta kita, mengingatkan kita akan kelalaian kita, mengingatkan kita segala hal yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani kita, kebutuhan akliyah kita, akal kita, dan juga kebutuhan ruhani kita. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ya, realisasi dari keislaman kita. Bahkan merupakan kunci keberhasilan kesuksesan seorang ya muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama ini pokoknya adalah nasihat, baik secara langsung, secara tidak langsung, baik itu yang sifatnya perorangan atau berjamaah, berkelompok dalam satu komunitas atau dalam satu institusi, ya, satu lembaga yang intinya adalah mengarah kepada pembentukan ya, pribadi seorang muslim. Jamaah rahimakumullah, pada tema yang kita telah share ke jamaah sekalian ya, yaitu kembali ke jalan fitrah. Bagaimana seorang muslim kembali kepada fitrahnya ya, yang mana fitrah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nur ya, adalah ya, keimanan ya, seorang ya, muslim yang dilandasi dengan wahyu ya, yang berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ya, kekasih Allah ya, atau yang mengemban risalah ini mengajarkan, melanjutkan firman Allah itu ya, secara langsung atau secara ma'nawi ya, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an yang tidak ada sama sekali perbedaan antara apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang kemudian Rasulullah sampaikan atau bacakan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Dan juga ada yang sifatnya hadisul qudsi, yang makna ya tersebut dari Allah Subhanahu wa taala yang diterjemahkan oleh baginda Rasulullah SAW ya, dalam bahasa beliau, dalam penyampaian dari beliau ya, baik itu hadis yang sifatnya qudsi atau hadis yang sifatnya ahad
ya, bahkan hadis yang mutawatir. Maka keseluruhan yaitu semua adalah landasan yang dapat mengokohkan keimanan kita, mengokohkan keilmuan kita. Dan keimanan yang seorang hamba, seorang muslim miliki itu selaras dengan keilmuan yang dia punyai. Semakin tinggi keilmuan seorang, maka ya semakin ya tinggi keimanannya. Ya, kalau ilmu yang dia harapkan atau yang dia cari itu ibtigha'an limardatillah, yaitu dalam rangka mencari keridhaan Allah. Karena ada juga ilmu, ya bahkan ilmu ya agama yang dituntut, namun ya tujuannya atau keinginannya adalah untuk hal-hal duniawi atau tendensi duniawi. Maka ya sama halnya dia tidak mendapatkan ya ilmu atau ilmunya tidak ya berberkah, bahkan bisa mencelakakan dirinya. Ya bahkan pada hari kiamat kelak dia akan lebih dahulu kemudian dijerumuskan ke dalam hukuman Allah, siksaan Allah akibat ya ilmu yang dimiliki tidak memberikan manfaat baik kepada dirinya atau kepada ya keluarga dan orang lain. Jamaah rahimakumullah, maka penting untuk kemudian kita ya, mengkaji ya, hal-hal yang berkenaan dengan fitrah manusia yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam ya, hadis baginda Rasulullah SAW. Kita bisa mengawali daripada kajian ini dengan membacakan surah Al-A'raf ayat ke-172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang sulbi mereka. Tulang punggung kata para ulama tafsir, yaitu keturunan yang terhadap keturunan yang lain. Dari ya, Nabi Adam hingga ya manusia sekarang ini. Dan bahkan sampai akhir manusia yang tercipta di alam ini atau di bumi ini. Maka sebelum mereka terlahir ya di dunia ini telah bersaksi kepada ya Tuhannya, telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya kemudian menanyakan kepada setiap ruh yang telah ditiupkan kepada janin yang berumur 4 bulan di dalam rahim, ya dia telah bersaksi di hadapan Tuhannya. Wa asyhadahum ala anfusihim. Ya. Sehingga ketika ditanya, ya, siapa Tuhan ya kalian atau siapa Tuhanmu yang lebih spesifik, ya mereka mengatakan ya Allah, ya, bahwa Rabb kami adalah Allah. Ya. Sehingga ya, mereka mempersaksikan itu dan ya telah mengambil ya janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengesakannya, untuk beribadah kepada ya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak akan mengingatkan akan hal ini. Apakah ya setelah kalian terlahir di muka bumi ini kalian merealisasikan daripada ya persaksian kalian itu? Ya atau hanya di lisan saja? Ya atau bahkan ya persaksian itu tidak atau dipalingkan kepada yang lainnya. Persaksian yang semestinya ya, persaksian yang semestinya kepada Allah namun dipalingkan kepada Tuhan-Tuhan selain ya Allah. Ya maka kita saksikan ternyata faktanya ya ada segolongan manusia yang kemudian ya bahkan mengingkari ya Allah Subhanahu wa taala. Ya adanya pemahaman pemikiran yang menolak ya, ketuhanan
Ya, dalam fitrahnya, dalam hatinya tentu tidak akan pernah menolak. Karena ada suatu saat yang manusia, ya, dengan sekejam apapun dia, sejahat apapun dia, ya, seburuk apapun dia akan, ya, mempersaksikan, akan bersaksi kepada Tuhan. Dalam kondisi dia sangat ketakutan, dalam kondisi dia terancam, ya, nyawanya, maka di sanalah, ya, dia akan kembali kepada titik nol, titik di mana dia sadar bahwa ada yang menciptakan dia, ada yang akan merenggut nyawanya. Maka saat itulah apa yang dialami oleh Fir'aun dengan keangkuhannya, kesombongannya, dengan kekuasaannya, bala tentara yang selalu, ya, siap siaga dan taat, ya, sepenuhnya kepadanya, ya, turut bersaksi, ya, bahwa saya telah beriman, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya, ketika telah diombang-ambing oleh ombak, ya, lautan yang, ya, deras, saat itulah kemudian dalam sakaratul maut dia, ya, kembali kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala. Dia bersaksi bahwa saya telah beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya, ya, Harun. Namun kata baginda Rasulullah SAW, keimanan itu tidak bermanfaat sama sekali ketika ajal sudah di tenggorokan. Ya, ketika seorang itu telah berada di ambang kematiannya atau dalam keadaan zakaratul maut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula, ya, kalau kita lihat dari, ya, apa yang kita sebutkan dari ayatnya tadi, ya, maka, ya, fitrah manusia sebenarnya terlahir dalam keadaan beriman. Ya, semestinya, ya, seorang bayi, seorang anak itu sudah terlahir dalam keadaan beriman. Ya, hingga kemudian orang-orang di sekelilinginya memberi pengaruh, ya, pengaruh baik atau pengaruh yang buruk. Namun yang mendominasi pengaruh itu adalah, ya, pemikiran, pemahaman yang ada pada orang tuanya atau walinya atau yang mengasuhnya manakala dia telah yatim piatu. Ya. Maka itulah yang memberi warna pemahaman, keyakinan, pemikirannya. Sehingga dia tumbuh, ya, dan dewasa dalam merealisasikan apa yang menjadi, ya, kebiasaannya atau pengaruh dari semenjak kecil. Atau kemudian pengaruh itu bisa juga berubah manakala, ya, dia nantinya dewasa, ya, atau berada dalam suatu komunitas yang komunitas itu masif untuk memberikan pengaruh dalam pemikirannya hingga keyakinannya bisa berubah. Betapa banyak yang kita kemudian saksikan sekarang ini, di pagi harinya masih iman, kemudian di sore harinya telah, ya, berganti status keimanan. Disebabkan apa? Pengaruh, ya, pemikiran-pemikiran yang, ya, ingin juga mendakwakan, ya, pemikirannya, namun tidak selaras sesuai dengan, ya, apa yang dituturkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga untuk, ya, mempertahankan identitas kita, keimanan kita, maka harus ada, ya, landasan kita, landasan berpikir kita. Karena kalau itu tidak ada, otomatis kita akan terombang-ambing. Karena jiwa manusia itu, ya, sejatinya, ya, yang tidak, ya, memiliki keimanan, ya, terombang-ambing bagaikan dedaunan yang dihempas oleh, ya, angin yang keras, sehingga dedaunan itu bisa, ya, terjatuh kepada arah timur, selatan, barat ataupun utara. Di mana angin kemudian berhembus, maka di sanalah dia akan, ya, terbawa. Demikian pula pengaruh, ya, pengaruh pemikiran, pemahaman yang bisa merubah, ya, seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Bagaikan burung elang yang terbang di udara yang kemudian melihat, ya, makanan kesukaannya langsung hinggap mengambilnya dan terbang kembali. Begitulah kata para ulama, ya, sebegitu cepatnya pengaruh itu bisa merubah, ya, seorang.
entah itu dalam perubahan kepada kebaikan atau keburukan. Maka kalau kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam datang, ya, kemudian mendakwakan Islam kepada Fir'aun, ternyata di sana ada di sisi kiri kanannya para penyihir-penyihir, para dukun-dukun yang profesional, ya, ahli nujum dan lain sebagainya. Ya, ketika kemudian ya Nabi Musa memperlihatkan bukti-bukti kekuasaan Allah dan bukti kerasulannya, ya, maka ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya mereka justru berbalik arah 360 derajat. Yang tadinya sebagai penolong-penolong Fir'aun, ya, atau pembantu Fir'aun, ya, atau juru-juru dakwah Fir'aun, namun ya dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang hanya ya membutuhkan beberapa menit saja sudah berubah. Ya, seperti itu pula kemudian perubahan terhadap keburukan. Ya, yang kemudian keburukan yang terkadang dipoles dengan ya percampur adukan antara kebenaran dan ya keburukan, yang terkadang lebih ya indah atau lebih ya nikmat dibandingkan ya kalau hanya totalitas kebaikan saja. Ya. Karena di sana ada syahwat, ada hal-hal yang kemudian disenangi oleh jiwa. Ya, misalkan ya hal-hal yang kemudian mengantarkan kepada memperturutkan hawa nafsunya. Ya, terhadap lawan jenis, terhadap kebendaan, terhadap harta dan ya jabatan dan sebagainya. Bisa saja ya perubahan itu ya dengan secara cepat ya terjadi kepada ya diri seorang karena adanya ya percampuran antara ya kebaikan, kebenaran dan kebatilan. Orang-orang yang kemudian memakan riba misalkan atau melaksanakan praktek ribawi, ya terkadang kemudian mereka menganggap bahwa itu adalah benar juga. Ya, antara bagi hasil dengan dengan bunga ya bank itu sangat tipis ya perbedaannya. Namun itu sangat fatal akibatnya kalau kita tidak memahami dan teledor dalam hal ini. Ya karena ya pengen gaji yang besar, ya apatah lagi sebelumnya dia ya dalam kondisi ya susah ya hidupnya dan ada tawaran seperti itu, bisa saja ya dia mengabaikan hal-hal yang ya sebenarnya itu adalah ya sangat besar kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh-pengaruh seperti itulah yang dapat merubah ya status seorang ya atau kemudian ya kejiwaannya ya, bahkan keyakinannya. Ya. Jemaah dimuliakan Subhanahu wa taala, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bahwa setiap yang terlahir itu ya dalam keadaan iman, namun ya pengaruhnya dari orang tuanya, dari ibunya, dari lingkungan ya dia bersekolah, di lingkungan dia ya berada, di lingkungan ya dia bersosialisasi, bermasyarakat. Bisa terjadi perubahan yang sangat signifikan. Maka ya seorang muslim yang benar-benar sejati dia ya akan ya menimbang, menilai ya dengan wahyu yang tidak ada ya kesalahan sedikit pun di dalamnya, tidak ada kekeliruan di dalamnya. Itulah yang dapat menyelamatkan ya seorang untuk kemudian ya dari ya kehancuran atau dari ya kekufuran ya, atau dosa-dosa pelanggaran yang besar. Jemaah dimuliakan Subhanahu wa taala, sehingga ya kita pun kemudian telah mengetahui bagaimana ya tentang fitrah yang kita perjuangkan ya, bahkan para orang-orang terdahulu untuk mempertahankan identitas keimanan mereka. Ya, ada yang Nabi SAW mengatakan yang ya digergaji hingga terbelah dua. Namun mereka tidak berpaling dari keimanannya untuk mempertahankan ya keimanannya. Di antara mereka ada yang disisir dengan besi yang sangat panas. Kata Nabi SAW hingga ya kulitnya di punggungnya itu mengelupas semua hingga nampak tulang belulangnya. Ya. Ada pula yang kemudian kata Nabi SAW ya yang kemudian
ya dimasukkan ke dalam ya minyak yang telah mendidih ya, dan dilemparkan ke dalam ya didihan ya dari minyak itu, hingga yang ada adalah tulang belulang saja. Namun tidak ada ya, tidak menjadikan mereka atau menyebabkan mereka murtad atau keluar dari ya, fitrah mereka, karena memperjuangkan yang satu ini, yaitu keyakinan mereka. Inilah pertaruhan yang sangat besar yang harus kita jaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan ya sekali-kali kamu dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan menghadapi kematian, kecuali kamu mempertahankan keislaman kamu. Meskipun ya dalam keadaan ya dalam ujian yang berat berupa penyakit atau ya segala hal-hal yang menakutkan manusia dari sisi kebendaan, dari sisi ya keluarganya, anak keturunannya dan lain sebagainya. Namun perjuangan besar seorang muslim adalah menjaga, ya merawat, mempertahankan, bahkan mendakwakan, memperjuangkan daripada ya dakwanya agar banyak manusia yang terselamatkan ya dari ya kerusakan akidah atau ya orang-orang yang ingin merusak, menjauhkan dia dari akidahnya. Ya karena ya dalam Al-Qur'an telah Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa ya ada kaum yang tidak ridho dengan keislaman kita. Ya, dari kalangan manusia atau kalangan jin. Ya, minal jinnati wan nas. Mereka selalu memberikan was-was ke dalam hati manusia. Ya, bahkan terang-terangan mengajak manusia. Ya, dengan kekuatan ya mereka, dengan power mereka bahkan bisa memaksa ya seorang yang telah beridentitas ya muslim ya berubah. Ya, jika tidak ya mereka akan mendapatkan kekejaman dari penguasa seperti itu. Itu terjadi dalam sejarah, pentas sejarah ya umat Islam. Tertulis ya bahwa di suatu kaum, di suatu masa ada ya pemaksaan terhadap kemurtatan. Ya, maka ini disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa ada kaum yang kemudian tidak ridho, ya kamu tetap dalam keadaan ya berislam. Ya, sehingga ya sepantasnya atau wajib ya untuk ya kemudian kita ya mempelajari hal yang berkenaan dengan keyakinan kita ya, dan juga semangat kita manakala kita telah memahaminya ya untuk memperjuangkannya ya, untuk kemudian mendakwakannya kepada ya saudara-saudara kita yang belum ya memahaminya. Kemudian poin yang kedua kami ingin sampaikan tentang ya hal-hal yang kemudian bisa merusak ya daripada fitrah manusia. Ya, atau yang menjauhkan manusia dari ya fitrahnya. Ya. Ini kita akan ya sebutkan dalam ya, kajian ini beberapa ya poin yang kemudian kita dapatkan dalam Al-Qur'an dari ya pengkajian kita. Ya, bahwa ya, hal yang kemudian menjauhkan ya seorang, dapat menjauhkan seorang dari fitrahnya adalah ya pengaruh ya atau dakwah ya dari syaitan. Ya. Syaitan ini tidak akan pernah meninggalkan seorang ya, khususnya orang yang beriman, kecuali dia akan datang dari arah kirinya, arah kanannya, depan dan belakangnya. Yang kemudian ya para ya ulama menyebutkan ya bahwa apa yang dia cita-citakan, apa yang diinginkan di masa depannya, ya apa yang kemudian ya telah berlalu dari segala hal yang menyedihkannya, ya apa yang diusahakan, ya apa yang disenangi ya dari kebendaan, ya ini akan menjadi ya sarana atau wasilah syaitan itu ya bisa ya masuk ya menjauhkan ya manusia dari penyembahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan dari fitrahnya untuk ya memahami bahwa ya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata ya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia dan jin diciptakan kecuali ya dengan tujuan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala,
menghambakan diri ya kepada Allah dalam artian yang luas, yaitu ya peribadatan, baik itu yang sifatnya mahdhah yang telah jelas ya, kemudian aturan-aturannya dari A sampai Z, ataupun kemudian ya ibadah ghairu mahdhah yang telah dianjurkan ya, meskipun ya kemudian urutan-urutannya atau pelaksanaannya ya tidak ya secara ya runut ya jelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dipraktekannya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaitan ini kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-17, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim summa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, kami setan kata ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya setan itu telah berikrar dan menyampaikan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala ikrarnya atau persaksiannya bahwa saya akan mendatangi manusia dari arah depannya, dari arah belakangnya, samping kiri dan kanannya, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan kebanyakan manusia itu bersyukur. Kata ya para ulama tafsir bahwa maksud daripada bersyukur, kebanyakan manusia tidak bersyukur adalah kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah. Namun ya ajakan kita kepada keimanan ya itu adalah merupakan kewajiban yang telah memiliki ilmu yang mencukupi untuk dia yang mendakwakan ilmu itu. Ya, oleh karena itu dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan bahwa syaitan itu akan datang dari atasnya. Sebab kata Abdullah ya Ibnu Abbas ya bahwa antara dia dengan Allah itu ada ya sesuatu yang kemudian bisa Allah Subhanahu Wa Taala berikan berupa hidayah ya, berupa pengampunan ya, atau segala yang kemudian ya hamba itu hajatkan ketika telah berubah orientasinya atau bertobat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keberkahannya ya, sehingga tidak ada yang mampu menghalanginya meskipun itu syaitan ya, yang manusia tidak bisa menyaksikannya. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum, bahwa syaitan itu tidak akan kamu pernah sanggup menyaksikannya, namun mereka menyaksikan kamu. Dalam artian wujud aslinya ya, adapun kemudian mengambil wujud ya, baik itu hewan ya atau ya manusia, maka syaitan bisa melakukannya. Namun wujud aslinya ya kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak ya akan disaksikan selama manusia itu hidup, kecuali ya dia telah meninggal dunia. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya oleh karena itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya jadikanlah ya syaitan itu sebagai musuh kamu. Ya inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwah. Sungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian dan jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Dengan cara ya bagaimana kita menjadikan musuh? Yaitu dengan menjauhkan ya diri kita, jiwa kita terhadap sifat-sifat kesetanan. Ya karena setan itu ada dua jenis, ada yang ya dalam bentuk manusia dan juga dalam bentuk yang tidak wujud, yaitu dalam bentuk jin. Ya maka pengaruhnya bisa kita ya bisa lihat, bahkan bisa ya dengarkan pengaruh-pengaruh ya seorang ya dari syaitan. Ya lihatlah orang yang kemudian ya diganggu setan, kesurupan. Ya kamu bisa berdialog kepada ya setannya atau jinnya ya dalam keadaan kesurupan, bahkan biasa mengancam ya dengan mata yang terbelalak, matanya yang merah, mengancam biasa kalau ya telah disakiti. Ya mungkin karena kita bacakan ayat, sementara dia tidak mampu keluar ya karena terikat, terbelenggu di dalam ya tubuh seorang, karena ya adanya kerjasama antara dia misalkan atau dengan ya para dukun dengan jin itu. Maka ketika dibacakan Al-Quran biasa nampak ya persaksiannya, bahkan dia bisa berkomunikasi ya, dan komunikasinya ya ada yang benar dan kebanyakannya tidak benar. Ya biasa ketika diancam ya oleh
ya para peruqyah dia akan ngaku ya bahwa saya sembunyikan di sini ya apa buhul-buhulnya. Ternyata benar ada di situ kalau kita misalkan gali di tanah. Dan ya kami sendiri pernah ya melakukan dan melihat seperti itu. Ada yang seperti itu. Itu pengaruh ya jin. Namun ada pengaruh yang juga besar yang tidak ya kalah ya besarnya itu ya pengaruh manusia yang berjiwa setan atau bersifat setan. Maka ya ini juga adalah tipu daya yang memang kita ya harus menjadikan musuh meskipun kita berteman. Ya, jadi berteman tidak mesti harus kita ya bentrok fisik, ya namun ya bentrok pemahaman boleh karena pemahaman pemikiran tidak nampak. Ya, Nabi SAW bahkan bertetangga dengan orang Yahudi. Bahkan interaksi ya jual beli bisnis dengan orang Yahudi. Ya, dia meminjam ya gandum, ya tepung gandum dan menggadaikan pakaian baju besi beliau. Ya, meskipun baju besi beliau lebih berharga tentunya dengan ya hanya 100 kilo gandum. Namun itu adalah contoh yang sangat jelas Nabi berinteraksi ya sosial ya bahkan melakukan akad kepada ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari segi ya fisik beliau berinteraksi, namun ya pemahaman tidak boleh kita membenarkan daripada keyakinan mereka yang salah karena mereka mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kemudian dianggap Allah sebagai najis. Ya, jasmaninya manusia itu bersih sebenarnya, suci. Walaqad karramna bani Adam, telah kami muliakan ya anak cucu Adam. Ya, sehingga dalam fikih bisa kita baca ya apakah air liur ya manusia itu ya najis? Kan tidak. Ya, kemudian disebutkan apakah ya air liurnya orang yang kafir ya najis? Ya. Orang yang kafir apakah najis? Ya, kita akan bingung, ini najis apa enggak? Ya tidak. Kenapa? Karena Allah menghalalkan laki-laki yang muslim kepada perempuan yang Nasrani atau Yahudi. Ya, sehingga jelas ya bahwa air liurnya di situ ya suci. Ini dipahami oleh orang yang sudah menikah. Ya. Jadi ini dari ya sisi ya jasmani mereka. Ya, sehingga ya jelaslah bagaimana sikap kita kepada ya mereka. Kemudian ya pengaruh yang kemudian dapat menjauhkan manusia dari fitrahnya ya adalah ya an-nafsu ya nafsu yang selalu ya kemudian menghalang-halangi kita ya atau kemudian ya menjerumuskan kita kepada yang buruk. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Yusuf ayat ke-53, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su." Ya, sungguhnya ya jiwa manusia itu ya selalu mengarahkan kepada yang buruk, kepada yang rendah. Ya. Sehingga ya jiwa manusia ketika lebih condong kepada kebendaan ya dengan memperturutkan nafsu meskipun ya tersalah atau itu syubhat, namun dia ya juga masih melakukannya, ya maka saat itu dia ya telah menjadi rendah, ya telah menjadi rendah. Namun kemudian jika jiwanya tertarik ya dengan ya hal-hal yang menuju kepada sifat-sifat ketuhanan, maka ya saat itu ya dia kemudian menjadi bersih ya jiwanya, menjadi ya baik jiwanya. Seperti itulah yang kemudian ya mempengaruhi manusia, yaitu dari ya sisi kebendaan, ya sisi yang ya diorientasikan kepada hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Ya. Karena ya disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran yang ayat ke-14 tentang manusia itu bahwa kecenderungan mereka memang seperti itu. Zuina lin-nasi hubbus syahawat, senang terhadap syahwat, keinginannya dari sisi kebendaan, kepada lawan jenis, kepada pangkat jabatan dan sebagainya, itu sudah ya kudratnya. Ya, namun kemudian bukan dengan alasan keinginan itu, ya dia melakukan hal yang ya dilarang oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ada batasan-batasannya. Sehingga nafsu itu
bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala ketika diarahkan kepada yang benar. Namun ketika diarahkan kepada yang salah, dia kemudian berdosa. Sehingga suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan bahwa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bagi yang telah berkeluarga, dia bersenggama dengan pasangannya, itu sedekah. Nabi mengatakan, gimana? Sahabat bertanya pada saat itu, gimana dia dapatkan pahala? Dia dapatkan pahala karena seandainya diletakkan kepada yang haram, maka dia berdosa. Maka sebaliknya kalau dia letakkan kepada yang halal, maka dia justru dapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini sudah berbunyi alarm masjid kita sudah menandakan masuk sholat Isya, maka kita menyebutkan sangat ringkas bahwa pengaruh keduniaan dan juga pengaruh pemahaman atau penyesatan dari syaitan yang kita bisa lihat di surah Al-An'am 112. Bahwa ternyata syaitan itu mewahyukan kepada musuh-musuh Nabi Allah Subhanahu wa taala perkataan-perkataan yang indah yang kemudian bisa menipu manusia. Sehingga ghazul fikir atau pemahaman pemikiran yang nyeleneh itu harus dilawan dengan menjelaskan hakikat daripada pemikiran itu dan bagaimana kita menghadapi pemikiran-pemikiran yang menjauhkan kita dari fitrah ketuhanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, membimbing kita dan mengokohkan dalam keimanan kita dan berjumpa bersua dengan Allah dalam keadaan bertauhid dalam keadaan fitrah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.